మనకి షేప్ షేప్ సెట్ చేసుడు కూడా తెలుసు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mekanik Rocky 2024. Bagaimana kesuara filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. ఈ గరాజ్ మా నాన్న గుర్తు సార్. ఏందే రంకురెడ్డి బొంకురెడ్డి అయి ఉంటాడు. ఎస్టిమేట్ అనేవాడు. వాడు మెకానిక్, ఇంజనీర్ కాదు. ప్రపంచాన్ని కొంచెం చూసే ఉంటాడు. Di sebuah kota terdapat sebuah bengkel terkenal yang dikepalai oleh pekerja muda bernama Rocky. Rocky telah menjalani pekerjaannya menjadi seorang pekerja di bengkel tersebut sejak menginjak usia remaja karena harus menggantikan ayahnya yang sudah tua renta. Bengkel tersebut sudah terkenal hampir di seluruh kota sehingga membuat bengkel itu ramai didatangi para pelanggan yang setia. Karena menurut orang-orang kota, Rocky sangat ahli sekali dan terpercaya dalam memperbaiki mobil yang sudah rusak sekalipun. Di samping itu, Rocky kedatangan seorang wanita bernama Maya yang mempunyai keinginan untuk belajar mengendarai mobil. Pada saat itu Maya mengatakan bahwa dirinya sangat ingin ahli dalam mengendarai sebuah mobil. Dikarenakan dirinya mempunyai sebuah mobil pemberian ayahnya, tetapi ia tidak bisa mengendarai. Selain itu juga, Maya ingin menambah wawasan mengenai mobil dari Rocky yang sudah menjadi ahlinya. Dan pada akhirnya Rocky pun langsung mengajak Maya untuk turun ke lapangan secara langsung dengan mengendarai sebuah mobil. Sebab di bengkel tersebut sudah menyediakan pelayanan untuk pembelajaran mobil. Dan setelah itu mereka berdua pun melangsungkan pelatihan di jalan raya. Selama pelatihan dimulai, Rocky nampak kesal karena Maya yang ia ajari tidak sama sekali mengikuti arahan yang ia berikan. Melainkan Maya telah mengajarkan Rocky kembali mengenai cara mengemudi dengan baik. Sementara Rocky hanya bisa bersabar karena sudah menjadi hal yang lumrah bagi dirinya ketika mengajari seseorang untuk belajar mobil. Di samping itu Rocky menceritakan mengenai kakeknya yang bernama Rangapa yang telah menjadi kebanggaan Rocky. Sehingga membuat dirinya terobsesi dan memilih untuk menjadi seorang montir di sebuah bengkel. Pada waktu itu, Rangapa adalah seorang preman yang ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya, di mana Rangapa adalah orang yang sangat baik, bahkan selalu membela kebenaran. Hingga pada suatu ketika, Rangapa melawan sekelompok mafia lokal bersenjata yang ingin mencelakai orang-orang. Namun pada saat itu, salah satu tangan Rangapa telah terpotong dan berhasil kabur dari kejaran para mafia lokal tersebut. Setelah kakeknya mengalami sebuah insiden yang sangat mengerikan, kakeknya pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang montir di bengkel miliknya. Di mana seorang montir di bengkel miliknya, di mana Rangapa tidak mempunyai pilihan lain lagi daripada dirinya harus bernasib sama seperti sebelumnya dan tewas di umur yang seharusnya masih bisa menikmati masa kebahagiaan. Dan ketika kakeknya sekarat, kakeknya telah memasrahi bengkel tersebut kepada ayahnya Rocky. Di mana hanya ayahnya Rocky lah yang dapat meneruskan perjuangan ayahnya. Dan di waktu yang bersamaan, ibunya Rocky yang sedang hamil besar telah melahirkan Rocky yang menjadi anak pertama mereka. Namun pada saat itu, ibunya Rocky telah meninggal dunia setelah melahirkan Rocky. Seketika ayah Rocky merasa sangat bersedih karena dirinya harus ditinggalkan oleh sang istri untuk selama-lamanya. Setelah kematian ibunya Rocky, Rocky telah dididik oleh ayahnya yang berkeinginan melihat Rocky tumbuh dewasa dan menjadi kebanggaan keluarga.
Ayahnya selalu menasehati Rocky agar bisa mengangkat derajat keluarga yang sangat rendah, di mana ayahnya hanyalah seorang montir di sebuah bengkel yang pastinya membuat Rocky sedih dan juga malu. ఓకే అంటే 30,000కి జీపుకి పంపిస్తాం అందులో మీరు ఒకరు ఓకే మరి Hingga pada saat itu, Rocky telah dikuliahkan di universitas yang terkenal dengan harapan bahwa Rocky bisa mendapat masa depan yang cerah setelah melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Di samping itu, Rocky telah berkenalan dengan salah satu mahasiswi bernama Priya. Priya merupakan siswi yang sangat baik dan juga cerdas, sekaligus kakak dari temannya Rocky, yaitu Navin. Pada saat itu, Rocky mulai mendekati secara perlahan-lahan karena ia sangat ingin merubah nasibnya yang belum menemukan pasangan hidup. Hingga pada akhirnya, Priya telah menerima cintanya Rocky dengan sangat mudah, yang kemudian membuat Rocky terbunga-bunga dan merasa tidak menyangka dengan apa yang telah ia alami. Ketika di kampus, Rocky dan Navin telah melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat buruk sekali, di mana mereka berdua yang haus akan ilmu pengetahuan rela mencuri banyak buku di perpustakaan. Mereka berdua tidak merasa takut sama sekali karena ingin sekali mengetahui banyak wawasan yang terdapat dalam buku tersebut. Wawasan pada saat itu mereka berdua berhasil lolos dari perpustakaan tersebut dengan sangat aman. Namun, di saat mereka berdua hendak pergi ke kelas, tiba-tiba saja tas yang berisikan buku tersebut seketika robek dan semua buku hasil curian mereka jatuh berhamburan, bahkan dilihat oleh kepala sekolah. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke kantor untuk dimintai penjelasan. Sementara Rocky mendapat tekanan dari Priya yang merasa kecewa karena Rocky telah mengajak adiknya dalam kesesatan. Dan semenjak hari itulah Rocky telah dibenci oleh Priya hingga saat ini. Di satu sisi, Rocky telah dimarahi oleh ayahnya yang telah mendapat surat panggilan dari kampus atas ulahnya tersebut. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan Rocky dari kampus itu karena telah mempermalukan ayahnya yang sudah terkenal. Kini ayahnya memutuskan agar Rocky bisa meneruskan bengkelnya, karena ayahnya saat ini mulai tidak sanggup untuk merawatnya lagi. Sementara, Rocky juga mulai pasrah karena nasibnya saat ini sudah berujung di bengkel. Dan pada hari itu pun, Rocky mulai bekerja sembari dibimbing oleh ayahnya. Terlihat Rocky telah bekerja keras dan selalu dimarahi oleh ayahnya yang tidak sabaran, di mana ayahnya telah memberikan pelajaran yang sepadan untuk ulahnya Rocky yang telah membuat malu ayahnya itu. Hingga pada akhirnya Rocky pun mulai mengembangkan kemampuannya, bahkan telah melebihi kehebatan ayahnya yang merupakan ahli montir, yang kemudian membuat ayahnya menjadi iri dan tidak menyangka bahwa putranya telah berkembang dengan sangat pesat. అందులో గేట్స్ ఉండవు నువ్వే చేంజ్ చేసుకో. Di tengah-tengah kebahagiaan Rocky dan ayahnya, ternyata ayahnya memiliki keinginan untuk berlibur ke berbagai negeri, di mana ayahnya ingin menenangkan dirinya yang sedang kacau karena banyak sekali orang yang ingin merebut bengkelnya itu. Dan tak lama kemudian, anak buah Ranki lagi-lagi datang ke bengkel mereka dengan membawa uang yang lebih banyak. Pada saat itu anak buah Ranki lagi-lagi memaksa ayahnya Rocky untuk menyerahkan bengkelnya tersebut, karena bos mereka sudah membelinya dengan harga yang sangat mahal dan tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Seketika Rocky pun menyahut ucapan anak buah Ranki, kemudian membentaknya. Rocky kemudian menyarankan anak buah Ranki agar segera pergi dari bengkel sebelum Rocky yang masih bersabar akan murka dan menghabisi mereka semua. Namun anak buah Ranki tidak enyah dari bengkel tersebut, melainkan malah menantang balik Rocky. Akhirnya Rocky pun langsung turun tangan, kemudian membantai habis semua anak buah Ranki yang sudah meremehkannya. Dan di samping itu, Rocky mengancam anak buah Ranki agar tidak menyentuh bengkelnya jikalau tidak ingin dihajar habis-habisan oleh Rocky. Akhirnya, semua anak buah Ranki memutuskan untuk kembali karena tidak berhasil mendapatkan bengkel tersebut. Keesokan harinya Rocky dengan gagah perkasa mendatangi kediaman Ranki yang pada saat itu sedang berduka cita.
Di sana Rocky langsung mengingatkan Ranki agar tidak lagi mengganggu bengkelnya yang sudah berjaya. Karena Rocky ingin meneruskan perjuangan kakeknya yang sudah berjuang mati-matian untuk mengembangkan bengkelnya hingga sebesar saat ini. Rocky juga sudah bercita-cita ingin menjadi montir yang ahli dan juga dikenal banyak orang. Selain itu juga, Rocky kembali mengingatkan Ranki agar tidak mengganggu ketenangannya lagi. Karena bisa saja Rocky akan turun tangan, kemudian membunuh semua orang yang berani menyentuh ketenangannya. Dan setelah itu Rocky bergegas kembali, karena tugasnya untuk menyampaikannya kepada Ranki sudah selesai. Sementara Ranki sendiri nampak tidak terima karena harga dirinya telah diinjak-injak oleh seorang montir bengkel yang sangat sombong. Seketika Ranki mempunyai niatan ingin membuat ketenangan Rocky menjadi kacau karena sudah mempermalukannya di depan orang banyak. Selama bekerja, Rocky telah kedatangan pelanggan spesial yaitu pria yang datang untuk belajar mengendarai sebuah mobil. Tetapi pria tidak mengetahui bahwa bengkel tersebut milik Rocky yang sempat menjadi kekasihnya dulu. Pada saat itu pria sempat terkejut setelah menyadari bahwa bengkel itu miliknya Rocky. పికప్ అండ్ డ్రాప్ కూడా ఉండాలి కుదురుతుందా చాలా బాగా అవును డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చావా నడపలకి చెల్లి Pria kemudian ingin menarik biaya pelatihannya namun telah ditahan oleh Rocky. Di samping itu Rocky kemudian meminta maaf atas ulahnya ketika di kampus dan sudah melibatkan adiknya dalam sebuah masalah. Dan sebenarnya Rocky sangat menyesal setelah melakukan sesuatu yang salah sehingga membuatnya terjun ke dunia perbengkelan dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Sontak pria pun merasa kasihan karena ia telah beranggapan salah terhadap Rocky dan akhirnya pria pun memutuskan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mobil yang akan dipandu oleh Rocky. Ketika pria sedang menjalani pelatihan, awalnya pria merasa sedikit ragu dan juga grogi karena masih merasa canggung terhadap Rocky. Hingga pada saat itu pria hampir menyerah karena ia selalu salah dan tidak berani untuk bertanya kepada Rocky. Sementara Rocky merasa biasa saja dan menganggap pria sebagai pelanggan biasa yang ingin belajar mengendarai mobil. Tetapi Rocky masih mempunyai sedikit perasaan suka terhadap pria yang telah membuatnya dakdikdukder. Yang kemudian membuat pria ikut tersentuh hati dan merasa sedikit nyaman terhadap Rocky yang sudah tidak canggung lagi. Hingga akhirnya mereka berdua pun kembali bersatu dan menjalin sebuah persahabatan. Setelah Rocky pulang dari bekerja, Rocky dan temannya menyempatkan mampir di kediaman pria yang saat itu sedang bersedih. Dari saat itu pria menceritakan mengenai dirinya yang kesepian sepanjang hari. Pria kemudian mengungkapkan bahwa adiknya Navin yang merupakan sahabatnya Rocky telah meninggal, di mana pada waktu itu Navin telah melakukan sebuah gantung diri karena merasa frustasi, di mana Navin berubah drastis setelah meninggalnya ayah tercinta. Sampai-sampai Navin berani mencuri perhiasan milik pria yang seharusnya digunakan untuk biaya kehidupan mereka. Kini prialah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk menggantikan kewajiban ayahnya untuk menafkahi keluarganya. Namun sampai saat ini, pria merasa bingung karena dirinya selalu saja dicoba dan dicoba untuk membuat dirinya hampir menyerah dengan keadaan yang begitu menegangkan. Sementara Rocky yang mendengarkan ikut merasa bersedih karena pria memiliki permasalahan yang begitu berat. Rocky kemudian menyarankan agar pria bisa menceritakan semua masalahnya kepada Rocky yang siap untuk mendengarkan bahkan membantunya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua berkembang semakin romantis, di mana keduanya sama-sama merasa nyaman dan juga melengkapi satu sama lain. Dan kini mereka serasa ingin menjalani percintaan seperti dulu lagi, sebab mereka berdua beranggapan bahwa dengan bersatunya mereka akan memecahkan masalah yang sangat besar dengan bekerja sama. Happy Women's Day. Namun di saat itu mereka berdua mendapat sebuah masalah di mana tas milik pria telah dirampas oleh tukang jambret. Terlihat pria dengan segera langsung mengejar jambret tersebut dengan kecepatan penuh karena tidak ingin tasnya berhasil dibawa kabur. Sementara Rocky mulai merasa kesal karena pria yang masih belajar sudah nekat untuk membawa mobil dengan kecepatan yang tinggi hanya untuk mengejar jambret.
Alhasil mobil yang dikendarai oleh mereka mengalami kerusakan yang sangat parah karena pria tidak berhati-hati. Selain itu juga, Rocky telah mengeluarkan semua uangnya hanya demi bisa mengganti kerugian orang-orang yang terkena serempet mobilnya. Hingga pada akhirnya, Rocky pun berhasil menangkap jambret tersebut. Dan pada saat itu pun, pria langsung meminta maaf serta memberikan uang sebagai ganti rugi atas kenekatannya yang sudah beresiko sangat tinggi itu. Setelah Rocky menceritakan semua kisah cintanya yang sangat menyedihkan, Rocky juga mengungkapkan bahwa ia saat ini telah berstatus yatim piatu. Rocky merasa menyesal karena tidak bisa mewujudkan impian ayahnya yang ingin pergi ke berbagai negara untuk bersenang-senang. Karena pada saat Rocky sedang bekerja, tiba-tiba saja ayahnya tewas di hadapan Rocky secara langsung. Dan pada saat itu pun ayahnya meminta kepada Rocky agar bisa meneruskan bengkel itu dan kalau bisa Rocky harus mengembangkan sampai jaya. అయ్యో మన గరాజల మరి సరేనా Seketika Rocky langsung memeluk Maya karena ia tidak bisa menahan rasa tangisnya. Dan kini hanya Mayalah yang telah menjadi tempat curahan hatinya yang bersedih. Sementara Maya dengan baik hati mengatakan bahwa dirinya sejak hari ini juga akan selalu membantu Rocky dalam segala masalah apapun. Di mana Maya juga pernah menduduki posisi tersebut dan benar-benar menyakitkan. Di samping itu juga Rocky menambahkan ceritanya di mana seperti biasa Rocky membuka bengkelnya dengan penuh kegembiraan. Karena ia sangat yakin bahwa hari ini akan banyak pelanggan yang datang ke bengkelnya. Di mana Rocky saat ini sudah mulai jago dan terkenal di seluruh kota. Dan tak lama kemudian beberapa orang pengawas asuransi telah datang ke bengkel tersebut dan ingin menutupnya. Di mana Rocky belum membayar sewa bengkel tersebut dan sudah melewati batas waktu pembayaran. Yang akhirnya bengkel tersebut ditutup atas nama pegawai asuransi itu. Di satu sisi, Ranki yang merupakan mafia telah tiba di sana dan memerintahkan pegawai asuransi tersebut untuk membukanya. స్టార్ట్ చేసుకోమని చెప్పు అట్లే సార్ ఇప్పుడు దుడ్లు పోయే Karena bengkel tersebut saat ini sudah miliknya karena Ranki yang akan membayar biaya sewa per tahunnya. Sontak Rocky merasa tidak terima karena bengkel miliknya akan direbut oleh Ranki secara tiba-tiba. Rocky kemudian meminta kepada Ranki agar bisa memberikan bengkelnya kembali sebab bengkel tersebut merupakan peninggalan kakeknya yang bersejarah. Akhirnya Ranki memutuskan bahwa ia akan memberikan bengkel itu asalkan Rocky mau membayar bulanannya sebesar 5 crore per bulan. Seketika Rocky langsung mensetujuinya demi bisa mendapatkan bengkel peninggalan kakeknya kembali. Dan setelah itu Rocky bergegas pergi ke bank untuk melakukan peminjaman. Saat itu Rocky langsung bergegas pergi ke bengkelnya dengan tergesa-gesa, di mana di sana bengkel Rocky ingin dirobohkan atas perintahnya Ranki yang belum menerima biaya per bulannya. Terlihat Rocky dengan cepat memberikan uang per bulannya kepada Ranki, kemudian memintanya agar tidak menghancurkan bengkelnya tersebut. Namun pada saat itu Ranki tidak menerimanya, sebab uang yang diberikan oleh Rocky itu kurang. Yang kemudian membuat Ranki semakin marah, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan bengkel tersebut. Tak lama kemudian, Rocky pun mendapat panggilan dari Maya yang pada saat itu mengatakan bahwa ia akan menambahi kekurangan biaya per bulan yang harus dibayar. Akhirnya Ranki memutuskan untuk kembali bersama anak buahnya karena Rocky telah membayar biaya per bulannya dengan cepat. Sementara Rocky langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada Maya yang sudah berada di sana. Sedangkan Maya menanggapinya bahwa sudah seharusnya sebagai manusia harus tolong-menolong. Di samping itu Maya kemudian mengajak Rocky untuk menenangkan pikiran di sebuah kafe. Di sana, Maya telah menawarkan Rocky untuk bekerja sama dengan sahabatnya bernama David. ఇది ఒక తప్పుగా రాసి ఉండొచ్చు లేదా అర్థమైందా హాయ్ వివేక్. Di saat itu David telah menawarkan sebuah investasi tanam saham namun secara ilegal karena dengan itulah Rocky bisa mendapat keuntungan yang sangat besar. Maya kemudian menyarankan Rocky agar mau mengikutinya karena demi keselamatan bengkel miliknya yang merupakan peninggalan kakek tercinta.
Maya juga menjamin bahwa tidak ada siapapun yang mengetahuinya karena temannya itu sangat handal. Bahkan David sudah lolos dari incaran kepolisian. Akhirnya Rocky pun menyepakatinya dan kini hanya tinggal menunggu hasil karena David akan mengajukannya terlebih dahulu. మన ఆఫీస్లో అందరికీ చెప్తాను ఈ ఒక్కసారికి హెల్ప్ చేయి వివేక్ ప్లీజ్. మీకు తెలీదా లాస్ట్ టైం 5 lakhs తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు అంత తెలియదు. Di satu sisi Rocky kedatangan pria yang tiba-tiba memberikan uang sebanyak 2 crore. Pada saat itu pria mengatakan bahwa dirinya telah berhutang budi terhadap Rocky yang telah banyak membantunya. Selain itu juga pria merasa bersalah atas kecerobohan yang telah ia lakukan sehingga membuat Rocky mengalami kerugian yang sangat besar. Pria kemudian mengatakan bahwa dirinya siap untuk membantu Rocky dalam menghadapi masalah apapun. Karena saat ini pria telah mengetahui bahwa Rocky sedang menghadapi sebuah masalah yang hampir menutup bengkelnya. Keesokan harinya, Rocky dan Maya menemui David yang kabarnya telah ditangkap oleh seorang polisi. Di mana kejahatan David dalam menjalani bisnis ilegal telah terungkap oleh polisi tersebut. Pada saat itu polisi itu ingin mengungkapkan ke kantor polisi pusat karena kejahatan David itu bisa saja membahayakan serta merugikan orang lain. Yang pastinya Rocky dan Maya akan ikut tertangkap juga. Seketika Rocky meminta kepada para polisi tersebut agar tidak melaporkannya karena Rocky terpaksa melakukan hal itu demi bisa menyelamatkan bengkelnya yang hampir ditutup. మంచితనం మర్చిపెట్టి నీ దగ్గర పెట్టుకోండి విన్నావా? నో ఆన్సర్. ఒఫీషియల్ గా చేంజ్ చేయొచ్చుగా. Rocky kemudian memohon kepada para polisi agar bisa membebaskan David dan pada saat itu juga Rocky telah menawarkan polisi itu bahwasanya ia akan memberikan uang sebanyak 5 crore sebagai gantinya. Akhirnya polisi menyepakati permintaan Rocky yang dapat menguntungkan para polisi dan setelah itu Rocky langsung bergegas pergi untuk mengumpulkan uang sebanyak 5 crore. ఇదిగో నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు. గెట్ మీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టెంపుల్. కష్టం. 40 lakhs ఇచ్చేస్తాను సార్. నేనేమైనా బక్రాగాడ్ లాగున్నానా? నాకు 10 days కావాలి సార్. Samping itu, Maya dan David malah tertawa bahagia bersama para polisi yang ingin menangkap mereka. Ternyata mereka bertiga adalah komplotan penipu yang selalu lolos dari kejaran para polisi. Di saat itu Maya benar-benar merasa bahagia karena dirinya telah mendapat mangsa baru yang telah ia dapatkan secara mudah. Kini Maya berencana ingin membuat Rocky tersiksa bahkan jatuh miskin. Maya yakin sekali bahwa Rocky adalah pria yang sangat polos dan mampu ia bohongi. Selain itu juga, Maya sudah memantau keseharian Rocky yang ternyata merupakan orang yang terkenal. బయట Seiring berjalannya waktu, Rocky nampak bingung dalam menghadapi banyak masalah yang selalu menimpanya secara bersamaan. Di saat itu Rocky rela menjual beberapa barang berharga demi bisa mendapat uang sebesar 5 crore yang akan ia berikan kepada para polisi. Namun Rocky nampak belum mendapat uang sebanyak itu karena ia tidak memiliki barang-barang yang bisa ia jual lagi. తుప్పకండి. ఓకే రాకేష్. Sementara di satu sisi Maya dan rekan-rekannya telah menikmati kebahagiaan setelah kerja kerasnya, di mana saat ini mereka hanya bisa duduk santai sembari menunggu uang yang akan diberikan oleh Rocky yang polos secara cuma-cuma. Kini Maya merasa bahagia karena sandiwaranya yang luar biasa telah membuat orang-orang yang polos dapat ia jebak. Di saat itu Rocky dan pria baru sampai di bengkelnya. Rocky seketika terkejut setelah menyadari bahwa ayahnya sudah berada di bengkelnya dengan perasaan yang marah. Ayahnya kemudian menghampiri Rocky kemudian memarahinya karena sudah membuat ayahnya kecewa, di mana ayahnya telah dikabarkan meninggal dunia sampai-sampai beritanya tersebar di koran. Kini ayahnya benar-benar tidak menyangka bahwa putranya yang sudah dibesarkan dari kecil hingga dewasa ini ternyata telah memberikan balasan yang membuat hati ayahnya tersakiti. Sementara Rocky mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia terpaksa melakukan semua itu di mana Rocky sedang berusaha untuk menyelamatkan bengkelnya yang hampir saja ditutup. Rocky kemudian menyalahkan ayahnya karena sudah memakan uang-uang yang seharusnya untuk membayar sewa tahunan. Dan setelah itu Rocky langsung mengajak pria pergi dari hadapan ayahnya yang terus-terusan menyalahkannya. Di samping itu pria yang merasa kasihan mencoba menenangkan Rocky yang masih bersedih. Di saat itu pria mengungkapkan bahwa Navin telah mengalami hal yang sama seperti Rocky. Di mana Navin memiliki hobi bermain kriket dan bercita-cita ingin menjadi seorang pemain yang terkenal. Namun Navin tidak mengetahui caranya dan pada saat itu Navin telah bertemu dengan Maya yang secara perlahan mendekatinya. Di saat itu Maya mengatakan bahwa ia telah mengetahui semua permasalahan yang dimiliki oleh Navin. Di samping itu pula Maya membawa David yang berpura-pura sebagai pembuat sertifikat ilegal. Yang mana akan membuat Navin bisa masuk ke dalam pertandingan internasional bahkan terkenal. Sontak Navin pun merasa bahagia kemudian meminta kepada David untuk membuatkannya. Di mana Navin akan memberikan uang berapapun asalkan dirinya bisa masuk ke dalam pertandingan internasional. ముసలి పని చేస్తా. పేరు మార్చాలంటే
Beberapa hari kemudian, Navin pergi menghampiri David dan berpura-pura ditangkap oleh para polisi korup. Dan pada saat itu, polisi tersebut meminta kepada Navin agar bisa memberikan uang tebusan sebesar 5 crore jikalau David dan dirinya tidak ingin dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya Navin pun mengikuti perkataan polisi itu, sampai-sampai Navin mencuri semua uang serta perhiasan milik pria, yang kemudian membuat pria marah besar terhadapnya karena sudah mencuri semua uang yang seharusnya digunakan untuk biaya hidup. Hingga akhirnya Navin pun gantung diri sembari menyesali atas perbuatan yang membuat keluarganya menderita. Setelah mendengar semua ungkapan dari pria mengenai 3 komplotan pencuri, Rocky kemudian mengajak pria ke kantor polisi, kemudian mengajak salah satu polisi untuk membantunya dalam menjebak 3 komplotan pencuri itu, di mana Rocky sudah sangat kesal sekali dengan kelakuan mereka yang sudah membuat orang lain menderita. వాడికి ఫోన్ చేసి హైదరాబాద్ ప్రైమ్ ఏరియా ఆధార్ కార్డు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకుని మీ అకౌంట్ లో డబ్బులు క్రైమ్ కేసులు రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి. ఇలా మోసం చేసిన Dan వాళ్ళందరూ pada saat itu pun polisi tersebut langsung menyepakati permintaan Rocky yang benar-benar ingin menangkap 3 komplotan pencuri tersebut. Beberapa hari kemudian, terlihat Rocky telah membuat rancangan yang sangat hebat karena Rocky benar-benar ingin menangkap komplotan 3 pencuri yang sudah membuatnya benar-benar menderita. Rocky tidak akan pernah membiarkan orang yang telah mengganggunya bisa lepas dan juga selamat. Di mana Rocky bertindak, disitulah musuh tidak akan pernah bebas. Dan di samping itu, Rocky telah menyiapkan uang sebesar 5 crore yang diinginkan oleh Maya dan juga rekan-rekannya. Rocky juga tidak mempersiapkan beberapa pasukan kepolisian yang akan ikut menangkap ketiga pencuri tersebut. Sementara ayahnya diperintahkan oleh Rocky agar tidak pergi kemana-mana sebelum semua masalah itu terselesaikan. Dan setelah itu Rocky langsung bergegas pergi menemui Maya yang sudah menunggunya di sebuah kafe. Sesampainya Rocky di kafe, Rocky langsung menemui Maya dan juga David yang sudah lama menunggu. Dan tak lama kemudian polisi korup datang lalu mengambil uang yang sudah disiapkan oleh Rocky. Sehingga pada saat itu pun polisi korup memutuskan bahwa dirinya telah membebaskan David yang sudah melakukan bisnis ilegal. Sementara Rocky merasa bahwa rencananya akan berjalan dengan sangat lancar karena ketiga mangsa sudah berada di hadapannya dan siap untuk ditangkap. Namun tiba-tiba saja ayahnya Rocky muncul di dekat kafe tersebut yang kemudian membuat Maya dan ketiga temannya terkejut, kemudian bergegas pergi dari hadapan Rocky dengan membawa uang itu. Dan seketika Rocky langsung mengejar mereka bertiga karena tidak ingin uang itu lepas secara cuma-cuma. Pada akhirnya mereka bertiga pun terpojok dan berhasil diamankan oleh para kepolisian. Dan pada saat itu pun Rocky merasa bahagia karena ketiga pencuri tersebut sudah diamankan oleh kepolisian. Beberapa hari kemudian, terlihat Maya dan kedua temannya baru saja keluar dari ruang persidangan dan dinyatakan bersalah. Mereka bertiga akan dipenjara selama 3 tahun atas kasus penipuan yang melibatkan puluhan korban. Dan pada saat itu pun Rocky berada di sana bersama pria yang ingin berterima kasih karena Maya dan teman-temannya sudah menipu dirinya. Dan kini Rocky dan pria merasa bahagia karena ketiga penipu telah dijebloskan ke dalam penjara. Dan akhirnya kota kembali aman dari kejahatan dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.